Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam. Nanti akan menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend, dan ternyata Bapak Loh Keng Hong masih melakukan akumulasi. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten juga pada perdagangan hari Jumat naik sangat tinggi, dan ternyata laba bersih semester satunya meroket 100% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Wika yang hari Jumat kemarin masih naik 16% lebih ke harga 390. Cara pergerakan memang Wika saat ini masih bergerak trend. Sebelumnya memang downtrend pada bulan Juli. Bisa kita lihat setelah masuk bulan Juli, Wika terus bergerak naik, berhasil beri garis EMA 50-150, dan pada saat ini berhasil naik di atas resisten di 370. Sebelumnya bisa kita perhatikan dari pertengahan Agustus, Wika beberapa kali mencoba naik di atas 370 selalu gagal, sempat turun mendekati harga 316 masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan cara pergerakan apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas harga 300. Dan selama masih kuat di 300 minimal Wika masih akan sideways. Dan salah satu sentimen kenaikan tinggi Wika pada perdagangan hari Jumat karena ternyata laba pada semester 1 Wika meroket 121%. Jadi sebelumnya memang tahun lalu Wika masih mencatatkan rugi sekitar 1,88 T. Tapi di semester 1 tahun 2024 malah melaut laba bersih 400 miliar lebih. Sehingga laba per saham dasar menjadi 20,86 dari posisi yang sama tahun lalu itu masih minus 209. Jadi salah satu sentimen kenaikan Wika. Dan jika kita lihat broker summary asing pada perdagangan hari Jumat masuk dengan jumlah besar, dan pada broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wika masih berpotensi untuk lanjut naik minggu depan untuk mengetes resisten lebih kuatnya di harga 400. Wika akan menarik apabila memang berhasil break 400 minggu depan. Apabila berhasil break, 400 akan berubah menjadi support kuat ke depannya, dan Wika saya lihat ada potensi menuju target terdekat di 430 sampai 450 apabila minggu depan terkonfirmasi break harga 400. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry, saat ini memang masih bisa dipantau karena masih ada akumulasi, tapi ingat harga yang teman-teman entry sudah lumayan tinggi, teman-teman harus lebih disiplin. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 370 yang saat ini masih berupa resisten, karena walaupun naik tinggi ini belum terkonfirmasi break. Apabila Wika minggu depan terpantau masih kuat berada di atas 370 pada saat meretest kembali, teman-teman bisa coba entry di daerah support ini untuk buy on support dan take profit apabila ternyata Wika gagal naik di atas 400, atau hold saja terus selama 370 tidak terlewati untuk teman-teman saat ini baru mau entry dengan target beli jauh di 430. Dan sekarang kita coba lihat PTPP yang hari Jumat kemarin juga bergerak naik, tapi kenaikannya tidak setinggi Wika, dan cara pergerakan juga PTPP kenaikannya tidak seoke Wika secara candle. Dan bisa kita lihat PTPP hari Jumat memang masih naik 1% lebih ke 454, tapi saat ini masih mencoba untuk naik di atas harga 450 sampai 460. Dan jika kita perhatikan di sini ada satu zona yang masih belum berhasil dilewati PTPP dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi untuk garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar 430 sampai saat ini masih berupa support dan naik kuat untuk PTPP. Sempat gagal naik di atas 480, PTPP terkoreksi ke garis EMA 150, bisa kita sampai saat ini masih bisa bertahan. Jadi untuk tren jangka menengah PTPP masih oke, tapi untuk tren jangka pendek memang mulai sideways. Dan garis EMA 110, garis EMA 50 jika kita perhatikan saat ini sekitar 404. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, saat ini masih mau hold, menurut saya PTPP masih bisa di hold. Tapi untuk broker summary jika kita perhatikan di sini, asing memang terpantau masih masuk akumulasi, tapi akumulasi asing tidak terlalu besar dibandingkan dengan Wika pada perdagangan hari Jumat. Dan kenaikan 1% di broker summary jika kita lihat ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi beda dengan Wika yang ada akumulasi besar, kenaikan PTPP pada perdagangan hari Jumat ini tidak ada akumulasi. Sehingga saya lihat PTPP masih akan ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 460. Tapi ingat, apabila terpantau mencoba break 460 masih gagal, maka cara pergerakan PTPP masih ada potensi untuk melemah kembali ke garis EMA 150. Jadi untuk yang sudah punya, misalnya wait and see, selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, teman-teman bisa hold dengan target take profit jangka pendek tetap saat ini di 480 sampai target lebih jauh di resisten psikologisnya di 500.
Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry saham PTPP, paling aman usaha adalah buy on breakout apabila PTPP berhasil naik di atas zona 450 sampai 460. Apabila masih gagal lewati zona ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Selanjutnya ADI juga bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat memang masih naik, tapi candlenya juga tidak begitu oke, hanya naik 0,66% ke 304. Dan saat ini ADI mencoba untuk bertahan di atas harga 300. Dan cara pergerakan ADI lebih mirip dengan PTPP kenaikan daripada Wika. Jadi saat ini cara pergerakan memang untuk tren jangka menengah ADI juga masih uptrend. Tapi saat ini untuk ADI jika kita perhatikan resisten terdekat saat ini ada di sekitar 320. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan ADI walaupun tidak sampai 1% terpantau ada akumulasi. Dan beda dengan PTPP yang tidak ada akumulasi, ADI ini masih ada akumulasi. Dan di broker summary asing juga memang terpantau masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk ADI juga apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini bisa di hold. Yang belum sempat entry pun misalnya masih bisa dipantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 300. Untuk buy on support, dengan target swing terdekat itu di 320 sampai target lebih jauh di 330. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, seperti biasa selama masih kuat di atas garis EMA 150, ADI masih layak untuk di hold. Kan cara pergerakan belum ada tanda-tanda patah tren dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan sekarang kita lihat ACST, saham konstruksi swasta. Jika kita perhatikan cara pergerakan juga hampir mirip dengan PTPP dan ADI. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 150 untuk ACST saat ini masih tertahan di sekitar zona 130 sampai 133. Dan saat ini malah ACST kembali turun mengetes garis EMA 150 di harga 120. Sebelumnya bisa kita lihat ACST mengetes garis EMA 150 masih bisa bertanda rebound, tapi kembali mencoba untuk melewati zona 130 sampai 133 ini masih belum berhasil break sehingga masih sideways dan saat ini masih melemah. Dan jika kita lihat broker summary untuk ACST, asing tidak terlalu transaksi pada saham ini walaupun ada akumulasi hanya kecil, jadi kita tidak perlu terlalu perhatikan pergerakan asing di ACST. Tapi jika kita lihat broker summary penurunan ini ada distribusi. Jadi untuk ACST apabila teman-teman punya harus hati-hati karena saat ini masih ada distribusi dan mencoba untuk menembus 120. Jika tembus maka cara pergerakan ACST saya lihat ada potensi untuk mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi apabila tembus ada potensi saya lihat untuk kembali mengetes garis EMA 50 di harga 114 sampai 110. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ACST minggu depan gagal bertahan di 120. Dan yang ingin coba entry, coba tunggu kembali di sekitar 120 untuk ACST. Apabila ACST masih kuat bertahan di 120 baru coba ikut entry. Apabila tembus bawah 120 sebaiknya jangan entry karena cara pergerakan misalnya sudah kurang oke. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.